persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Pada masa-masa daripada para Paskah ini, saya masih ingin membagikan saudaraku mengenai puasa. Saudaraku, alasan ya kan orang Kristen tuh kenapa kok harus berpuasa. Saudaraku, ini hal yang luar biasa, satu latihan rohani saudaraku yang luar biasa, manfaatnya sangat besar yang berdampak kepada jasmani. Saudaraku, kita tahu bahwa menurut penelitian sudah banyak deh ya, puasa menyebabkan tubuh menjadi semakin sehat dan bisa menyembuhkan sakit ya. Ya, itu ada Dr. Ellen nama belakang lupa saya, Gold apa gitu ya. Itu dia buat satu terapi seperti tentang puasa, saudaraku. Itu tubuh, manfaat tubuh. Ya, terus ada regenerasi yang baru. Yang kedua tentang jiwa. Banyak orang kan terluka ya, trauma, luka dalam jiwa mereka, batin mereka. Nah, puasa ini membantu saudara memulihkan ya. Yang ketiga adalah terlebih daripada roh. Puasa itu kan meningkatkan yang namanya bobot kerohanian kita. Saudara menjadi seperti jadi raksasa rohani gitu. Ya kan, dimana orang ini kita tahu ini dia raksasa rohani. Ya kan, kuat dalam rohaninya. Itu kelihatan ketenangannya, kesabarannya, pengendalian dirinya. Saudaraku di situ. Nah, puasa ini benar-benar luar biasa. Makanya Tuhan mengajari kunci untuk membuka saudara segala sesuatu yang tertutup. Kemarin kita bahas tentang Hana. Tuhan menutup kandungan Hana. Bukan berarti Hana itu mandul. Tuhan sengaja menutup. Karena Tuhan sedang mendorong, istilah memprovok daripada Hana. Saudara, untuk apa saudara? Berpuasa, berdoa, memberi dengan murah hati yang terbaik. 3 kunci kita bahas kemarin saudaraku. Akhirnya terbuka soal kandungan Hana dan lahir seorang Samuel. Saudaraku, satu nabi besar di Israel. Tuhan izinkan tutup, ketika ada Tuhan izinkan dia tutup. Saudaraku, satu pintu. Belum tentu kita harus pergi ke pintu yang lain. Untuk kasusnya Hana, Tuhan mau pakai kita merendahkan diri berdoa. Hana tidak mau makan.
Nah, hari ini saudara, saya percaya saudara Kristus, ada pesan yang saya akan bagikan dari contoh yang lain daripada Hana tentang alasan berpuasa. Saya akan dorong sampai saudara dapatkan pengertian, yes, puasa ini keren banget buat aku. Aku mau deh puasa. Ada yang nanya, puasa tuh sehari aja Pak? Atau harus berapa hari? Ya terserah. Kalau cukup sehari ya sehari. Seminggu sekali, mungkin hari Sabtu, silakan. Tapi ada beberapa bilang, aku enggak. Aku mau puasa tuh biar nendang. Ya kan, 21 hari kah, 40 hari kah. Terserah, atau 3 hari, 7 hari. Itu keputusan pribadi, karena ini latihan. Kayak saudara pergi ke gym, harus berapa kilo? Jangan ikutin aderai. Saudaraku harus ngangkatnya berapa? Yang nendangnya buat saudara itu berapa? Yang ininya, saudara, itu aja. Lakukan seperti itu. Sesuai dengan apanya saudara, latihan itu pelan. Ya seperti saudara, apapun. Saya percaya hari ini, saudaraku, saya ingin ajak saudara, yuk satukan hati kita. Kita masuk menara doa, masuk dalam hadirat Tuhan, doa pujian penyembahan. Saudara akan siapkan diri untuk kita belajar tentang alasan, ya kan, orang Kristen itu berpuasa. Kita akan mulai dengan doa pembukaan saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk menara doa. Kami boleh, ya Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh, ya Tuhan, duduk dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati urapan kasih-Mu. Kami boleh menikmati, ya Tuhan, manisnya janji-Mu, ya Tuhan. Janji firman-Mu buat setiap kami. Dan firman yang mengubah hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa, biarlah lewat menara doa ini, kami rindu, ya Tuhan, kami bisa mengenal kehendak-Mu. Ya Tuhan, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, ya Tuhan. Makasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin menara doa ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ubah kami Tuhan, sembuhkan dan pulihkan hidup kami. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
tunaikan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah
mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan hari ini ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengalami ya Tuhan stres, depresi, tekanan-tekanan yang membuat ya Tuhan mengalami gangguan dalam mentalnya. Roh Kudus, jamah anak-Mu ini, jamah anak-Mu ini dengan urapan kasih. Saudara, mungkin hari ini saudara mengalami stres, depresi, gangguan mental. Mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa bersama dengan saya. Lihat salib, lihat Yesus yang mengasihi saudara, yang mencintai saudara. Saya mengasihi saudara. Saya mau berdoa, saya mau bawa saudara ke Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap luka hati, trauma, stres. Sampai saudara bisa tidur, sulit tidur. Bawaannya mau marah, takut, khawatir, cemas. Bapakku, angkat tanganku ya Tuhan. Aku bawa anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku minta kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus memulihkan jiwa anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus, urapan kasih-Mu ya Tuhan menjamah, pulihkan. Tuhan sadarkan. Sadarkan anak-Mu ini Roh Kudus. Bahwa ada Engkau, ada Tuhan yang mengasihi mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan di pihak mereka. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan yang baru untuk anak-Mu ini. Pikiran yang lemah, yang tidak bisa konsentrasi ya Tuhan. Aku berdoa kuatkan ya Tuhan pikiran dan hatinya. Terima kasih, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, dan angkat tangan untuk setiap anak-anak yang disable, anak-anak yang cacat ya Tuhan, Down syndrome, anak-anak yang yatim piatu, anak-anak ya Tuhan yang mengalami ya Tuhan cacat dalam penglihatan, pendengaran, pembicaraan ya Tuhan, maupun lumpuh. Aku berdoa sembuhkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Anak-anak yang mengalami autis ya Tuhan, gangguan-gangguan mental. Aku berdoa beri kesabaran buat setiap orang tua untuk mengurus, mendidik, mengasuh anak-anak ini Tuhan. Ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Ciptaan-Mu, titipan-Mu Bapa. Beri kekuatan buat orang-orang tua ini ya Tuhan. Beri kekuatan, kesabaran ya Bapa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak yang kehilangan orang tua. Anak-anak yang kehilangan orang tua. Anak-anak yang mengalami sendiri ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau berikan kekuatan dan menghibur untuk anak-anak ini. Aku berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu, para janda ya Tuhan. Ya Tuhan yang sendiri ya Tuhan, yang sudah tua, yang lemah, yang sakit hari-hari ini. Yang mereka tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Tapi mereka ya Tuhan ada ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, di menara doa ini aku berdoa Yesus.
Tuhan, kuatkan ya Tuhan. Ibu-ibu ya Tuhan, para bapak-bapak, orang-orang tua lansia ya Tuhan, yang lemah secara fisik. Tuhan, yang terbaring di rumah-rumah ya Tuhan, di rumah sakit. Tuhan, kuatkan iman mereka ya Bapa. Perbaharui ya Tuhan, perbaharui ya Tuhan. Perbaharui ya Tuhan hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berikan roh yang menyala-nyala ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku angkat tanganku untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan di Indonesia. Biar para hamba Tuhan bisa menyuarakan suara kenabian buat bangsa ini, buat umat-Mu Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ada suara ya Tuhan. Iya, dan menyuara adalah kasih ya Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih Allah buat Indonesia lewat Yesus Kristus. Tuhan, selamatkan bangsaku, selamatkan Indonesia ya Tuhan. Biar tiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan. Berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya laba kasih laba. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Biarlah di masa prapaskah ini Tuhan, biarlah hati kami tertuju padamu. Kami, Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu Yesus, yang menyerahkan diri-Mu Tuhan untuk menjadi korban tebusan dosa buat kami, sehingga kami yang percaya dibenarkan, diselamatkan, dibebaskan dari penghukuman kekal. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa, biar Engkau pakai tubuh kami sebagai korban persembahan yang hidup ya Tuhan. Beri kami hati ya Tuhan, yang mau ya Tuhan berlaku murah hati Tuhan, rela berkorban Tuhan, untuk bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan, diubahkan ya Bapa. Biarlah hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya lah makasih dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, hanya Engkau selalu ya Tuhan. Engkau selalu ya Tuhan. Ya lah makasih dalam nama Yesus. Oh ya lah mari buka suaranya kan. Dia hanya selalu anak domba Allah, usia bertelur, hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah, usia bertelur, hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah, usia bertelur, hanya Dia ku sembah. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kau perbaharui hati kami, pikiran kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, roh kami, bahkan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Kami mau sembah Tuhan. Saudara, kita lanjutkan menyembah. Ya, terus masuk ke hadirat-Nya saudaraku. Tutup matanya, tutup mata ibu bapak. Sembah dia hadir, sedang mendatangi, menjamah tiap kita. Dimanapun saudara berada saat ini, sembah Dia.
Katakan, Tuhan, aku datang menyembah-Mu. Kami sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari buka suaranya, saudaraku. Katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat tiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, Roh Kudus, hidupi setiap firman ini. Hidupi dan tertanam dalam kami dan mengubah kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Nah, hari ini ya saya akan berikan judul khotbah saya, alasan utama orang Kristen berpuasa. Alasan utama orang Kristen berpuasa. Saya langsung saja pertama saudaraku ya. Alasannya adalah bahwa puasa itu ya kan akan menyebabkan meningkatnya bobot kerohanian kita. Katakan amin. Ya, bobot kerohanian kita tuh meningkat. Memang bobot tubuh kita bisa berkurang, saudaraku. Tetapi yang di dalam ini kalau kita berpuasa secara benar, ya kan sesuai dengan kehendak Allah, maka bobot rohani kita itu akan meningkat. Nah, saya ingin jelaskan tentang puasa, ya kan menurut nasihat daripada Tuhan Yesus. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau berpuasa. Apa saudara? Minyakilah kepalamu. Dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang. Bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi semua nasihat ya saudara tentang memberi dengan murah hati, tentang berdoa, tentang berpuasa. Saudara, Tuhan Yesus tuh menasehati saudara supaya apa yang kita lakukan, 3 hal yang kita lakukan ini bukan untuk pamer, bukan untuk dipamerkan. Lalu mendapatkan like, pujian dari manusia. Bahwa alangkah rohaninya orang ini karena berpuasa. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan. Ya saudaraku, bahwa kalau kamu berpuasa, ini secara lahiriah. Ya kan, jangan kelihatan kayak murung gitu loh. Wah lemes, lapar, gitu kan segala macam. Jangan. Tapi kamu coba urapi rambut di kepalamu itu dengan minyak. Jadi kalau kita pakai minyak rambut, istilahnya kan jadi seger, rapi. Mukanya dicuci sama air. Saudara, itu kata Tuhan supaya kelihatannya seger, nggak kelihatan puasa. Dan biarlah kamu berpuasa itu semata-mata untuk mendapatkan upah dari Bapa yang tersembunyi.
Apa maksud, apa makna rohaninya saudaraku di sini? Ya kan, saat kita berpuasa, kok Tuhan memberikan kita perintah, ya kan, agar kita mengurapi kepala kita dengan minyak, mencuci muka kita dengan air, supaya nampaknya lebih segar tampilannya nih, saudaraku. Ya kan, kenapa, saudaraku? Makna rohaninya yang saya lihat adalah bahwa puasa akan meningkatkan bobot kerohanian kita. Bobotnya dalam bentuk apa, saudara? Kalau mengurapi dengan minyak, itu bicara apa? Urapan. Urapan atau kuasa Allah dalam diri kita itu akan meningkat, saudara. Karunia-karunia roh, saudara, itu akan bekerja, itu aktif. Selain karunia roh, ya kan, urapi kepalamu. Cuci mukamu dengan air. Bicara cuci muka ini, bicara muka, bicara apa, saudara? Cari wajah Tuhan. Bicara tentang apa? Karakter. Orang bisa lihat, ini orang karakternya. Jadi puasa tuh menghasilkan, saudara, karisma dan karakter. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudaraku. Dan hal ini, saudaraku, kalau meningkat bobot rohani kita, ya kita akan menjadi seorang yang semakin peka, semakin tajam mendengar suara firman Tuhan. Katakan amin. Karena kita nih puasa tuh buat kita nih makin dekat. Kalau makin dekat makin peka, makin tajam, makin mudah untuk dengar. Saudara, nah sebelum puasa bisa menolong kita mendengar suara firman, ya kan, semakin tajam dan jelas, saudaraku. Nah, Roh Kudus, ya, pada saat kita berpuasa, Roh Kudus akan membersihkan apa, saudara? Segala noda, segala kekotoran di dalam diri kita. Khususnya di mana? Itu di jiwa kita. Yang di dalam ini, saudaraku. Saya dapetin satu kata-kata bagus gini, saudara. Ya kan? Cleansing always comes before clarity. Artinya, saudara, kalau kita mau punya kejelasan, penglihatan lebih jelas, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kalau saudara mau supaya, ya kan, mobil yang saudara setir, ya kan, saudara bisa melihat dengan lebih jelas, maka saudara harus bersihkan kaca mobil saudara. Depan dan belakang. Jangan depannya aja yang dibersihin, dalamnya juga. Percuma bersihin depan, tapi dalamnya gak dibersihin. Banyak orang sukanya yang di depannya, yang tampilan di depan, yang diperbaiki, dibersihkan, tapi yang di dalam tidak. Saudaraku, ini bicara tentang apa, saudara? Cleansing always comes before apa? Clarity. Saudaraku, ini kejelasan. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Kenapa kita harus bersih? Saudaraku, harus bersih supaya kita jelas, lebih tajam. Saudaraku, 2 Timotius 2 ayat 20-21 katakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, maksudnya perabot emas dan perak dipakai untuk maksud yang apa? Yang mulia. Dan yang terakhir, yaitu apa? Dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, saudaraku, puasa, saudaraku, ini akan, waktu kita ambil keputusan untuk berpuasa, maka Roh Kudus akan bekerja untuk apa? Menguduskan kita, sanctify. Saudaraku, kita akan mengalami pengudusan ini, saudaraku. Pengudusan makin jelas. Dibersihkan semakin jelas. Sehingga kita bisa makin jelas membedakan mana sih dalam hidup ini harta yang sesungguhnya. Mana harta yang sifatnya sementara. Wah, itu puasa tuh, saudara. Proses pembersihan itu waktu kita berpuasa. Saya kasih contoh gimana sih kok bisa nyingkapkannya bagaimana, saudara, begini. Waktu kita puasa, saudaraku Kristus, itu kan kita bisa lihat begini. Kita ini pikiran kita ternyata kok lemah ya. Mudah goyah. Mudah putus asa. Itu adalah puasa. Oh, pikiran kita tuh banyak luka dan trauma. Itu kita kan
Caranya apa? Kita lihat, kita berpikir selama ini bahwa kalau kita lagi stres, kita lagi bingung, lagi marah, maka tempat pelarian kita kemana? Makan. Nonton, ambil makan lagi. Cari teman ngobrol, ya kan saudara, curhat kemana-mana. Nah ini saudaraku, tetapi pada waktu kita berpuasa, saudara, yang selama ini tubuh mendikte kita untuk makan, minum. Ya saudaraku, untuk menyembuhkan stres kita. Lalu Roh Kudus ajar kita. Itu tuh salah. Pikiran tuh salah. Ya kan, itu salah. Ya kan, kenyamanan kamu itu, pemulihan hidup kamu itu bukan di makanan, tetapi pada siapa? Tuhan, firman-Nya, Roh Kudus, hadirat-Nya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saudaraku. Lalu Roh Kudus mulai mengarahkan. Dia mulai menunjukkan kepada kita. Ini loh jalannya. Bukan obat penenang yang kamu butuhkan. Bukan makan terus yang kamu butuhkan. Bukan minum alkohol yang kamu butuhkan. Tapi yang kamu butuhkan adalah Tuhan, firman-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Dia boleh berisikan iya ya. Waktu kita berpuasa kan gini saudara. Oke, saya kasih contoh puasa, banyak orang nanya nih kemarin. Saya lihat di live chat. Pak, puasa itu berapa lama? Saya biasa puasa hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Bagus, jalankan terus, tidak apa-apa. Itu bagus. Saya cuma mau supaya jangan sampai kita puasanya sekedar puasa nggak makan. Tapi ketika saudara dan saya dan berpuasa, kita puasa dengan pengertian. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau kita berpuasa dengan pengertian, maka doa-doa yang kita naikkan sesuai dengan apa? Pengertian firman. Kebenaran firman yang kita ketahui. Nah, kebenaran firman yang kita ketahui, yang kita doakan dan kita jalankan dalam hidup kita hidupi, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih tahu begini, kenapa kok puasa meningkatkan bobot rohani kita? Sehingga kita menjadi orang yang tetap teguh, berdiri teguh, tidak mudah goyah, tidak ragu, tidak bimbang. Saudara, mantep, ya kan? Aku tetap mau mengasihi Tuhan. Aku mau tetap melayani kehendak Tuhan seumur hidupku sampai garis akhir. Itu latihannya lewat puasa. Kenapa? Karena pada waktu puasa kita setting mau berapa lama kita puasa. Pada hari ini misalnya saudara mau ngambil keputusan puasa. Start puasa jam 6 sore. Baru mau buka lagi jam 12 siang. Jadi saudara menetapkan diri bahwa ya kan, tidak makan selama 18 jam. 18 jam. Jadi tinggal 6 jam. Jendela makannya saudara itu 6 jam. Jam 12 siang sampai jam 6 sore. Ketika saudara mulai jam 6 sore, start puasa. Tiba-tiba pas mau tidur. Perut keroncongan. Biasanya sudah berkata, kalau aku enggak, perut nih kosong, keroncongan, lapar, enggak bisa tidur. Kan gitu saudaraku. Atau beberapa orang bilang gitu, kalau saya bangun tidur, perut kan lapar. Lemes saya kalau enggak sarapan. Selama ini yang mendikte kebiasaan kita. Yang mendikte kita siapa? Perut kita. Tubuh kita. Ketika kita puasa kita berkata, tidak. Roh menetapkan, roh dengan firman, roh tempatnya firman Tuhan. Mengambil keputusan, kita nanti makannya jam 12 siang. Ini baru jam 10. 10 malam lagi. Baru jam 9 malam. Sudah mau makan. Tidak bisa nak, tidak bisa. Lalu terjadi menarik kekuatan. Antara kekuatan perut dengan kekuatan roh yang di dalam. Ternyata akhirnya begini, daripada sakit, daripada gak bisa tidur, besok banyak kerjaan, makanlah, gak salah juga, Tuhan juga maha mengerti, maha pemurah, maha pengasih, gak apa-apa. Gagal kan, lemah pikiran kita.
Di situ lemah. Nanti datang cobaan. Ya kan? Udah gak apa-apa, maling sedikit, nipu sedikit, bohong sedikit. Curi dikit lah, ambil. Iya juga ya kan, gak pengaruh juga. Dia udah untung banyak, tipu aja. Kita kalau pikiran lemah itu gampang melakukan pelanggaran. Gampang kompromi. Tapi puasa kalau kita enggak. Ya kan, wah ini kekuatan perut nih. Selama ini udah puluhan tahun dia yang bertata. Ketika kita ambil keputusan puasa, kita mau bilang gini, perut, kau tidak lagi bisa menjadi raja dalam hidupku. Aku akan bawa kamu, perut dan tubuh, aku salibkan. Seperti Yesus disalib pada hari Paskah. Menjelang Paskah aku salibkan kau perut. Dan aku akan kosongkan. Ya kan, dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Apapun keadaannya, apapun cobaannya, tekanannya, apapun, aku tidak akan menyerah. Lalu suami saudara nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sama diri sendiri kadang-kadang. Itu yang namanya latihan apa? Menguasai diri, berkuasa sendiri kita. Puasa rupanya latihan tuh. Kita kan, diri kita gak kuasai. Kita mau kuasai orang lain. Kita mau kuasai istri kita, suami kita, anak kita kan mau berkuasa sama yang lain. Tapi yang seharusnya kita kuasai, kita gak lakukan. Itu diri sendiri. Nah puasa menolong kita. Saudaraku, supaya saudara bisa selalu sampai garis akhir. Aku mau sampai garis akhir. Aku mau pegang iman aku sampai garis akhir. Itu bicara apa? Aku mau tetap puasa sampai jam 12 siang. Itu contoh, ini contoh. Saudara bisa, ya puasanya jam berapa, terserah lah. Pokoknya penting niatan ke sana. Tuh, karena kan puasa bukan mau sekedar lapar, bukan lapar yang kita cari. Puasa ini sedang kita mau melatih, saudaraku, ya kan? Untuk singkirkan makanan supaya kita bisa ketemu Tuhan. Ketemu firman. Kita bisa ngerti kehendak Allah. Tapi prosesnya adalah kita harus menjadi korban persembahan yang hidup. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau saudara saya sudah menjadi korban persembahan yang hidup. Maka saudara dan saya bisa menjadi orang yang kudus. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa kudus dan berkenan sama Tuhan. Kalau kita belum mempersembahkan tubuh kita. Menjadi persembahan yang hidup. Lewat apa? Puasa salah satunya. Puasa pasti disertai dengan apa? Dengan doa. Dengan pujian penyembahan. Dengan kemurahan hati. Dengan pikiran yang murah hati. Yang mau memberi dengan murah hati. Ini bukan cuma sekedar puasa bukan untuk menunjukkan. Bahwa saya ini orang yang berpuasa. Ya kan? Dan kau bukan orang yang berpuasa. Ini jadi Farisi. Makanya kenapa saya ulang lagi kata-kata kemarin. Kenapa kok saya bicara puasa ini? Ya kan saya pribadi udah kita gak umumkan lah kok. Ya kan? Karena gini takutnya ada muncul dua pihak. Ini negatifnya. Muncul orang yang berpuasa. Maka dia jangan jadi orang Farisi. Yang cari siapa yang gak puasa. Kalau dia gak puasa. Oh dia gak puasa. Aku puasa. Farisi kan sombong. Nanti muncul yang selain orang Farisi akan muncul pihak yang berikutnya apa? Orang-orang munafik. Kenapa saudaraku? Karena ini masa puasa. Kalau aku gak puasa. Aku nanti disangkanya gimana? Tapi aku gak kuat kalau puasa. Gak kuat sama cobaan. Ini perut ini. Gak mau turun tahta. Ya kan? Roh kuat tapi daging lemah. Daging di perut maksudnya saudara. Akhirnya saudara di masa puasa. Orang-orang ini saudara. Diam-diam makan dia. Kan jadi orang munafik. Puasa gak puasa. Tapi dia makan dia. Nah ini yang. Kenapa kok bisa terjadi ini? Karena kita jalankan puasa. Bukan dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengertian yang benar. Saudara bisa mengerti ini katakan amin. Jadi puasa ini meningkatkan bobot. Yang pertama,
rohani. Yang kedua, berpuasa itu sebenarnya adalah respon, saudara. Respon kita atas apa? Kasih dan kemurahan Tuhan. Katakan respon. 1, 2, 3. Respon. Saya mau jelaskan begini. Coba saudara baca ya. Saudara baca. Saudara nanti di kitab Roma. Dari pasal pertama sampai pasal 11. Saudara Kristus ya. Rasul Paulus menulis surat Roma itu, saudara. Itu dia tulis tentang apa, saudara? Semua tentang apa? Kasih dan kemurahan Allah melalui Yesus Kristus secara lengkap, mendalam dan sempurna. Tentang Injil. Injil itu lengkap banget penjelasannya di surat Roma. Pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang bagaimana dosa, bagaimana kelakuan manusia. Kelakuan apapun disebut tuh di dalam pasal 1 sampai pasal 11. Saudara Yesus, ya kan? Lalu bagaimana karena begitu besarnya dosanya, tapi ada kasih Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa dosa, yang sanggup mengampuni dosa itu lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Maka dikatakan semua orang sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, api neraka, terbuang ke neraka, penghukuman kekal. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu sampai pasal 11. Lalu di pasal 12, saudara, langsung Paulus dia tulis satu ayat yang luar biasa. Pasal 12, dia berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku Yesus. Jadi di pasal 12 ini, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk merespon kasih dan kemurahan Allah. Ya kan? Di mana Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban. Saudara, ya kan? Penebus dosa kita. Maka kita pun wajib merespon. Ya kan, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai apa? Korban persembahan yang apa? Yang hidup. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya kan? Bagaimana caranya kita bisa menjadi korban persembahan yang hidup? Cara yang terbaik adalah dengan cara apa? Berpuasa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kemurahan Allah, saudara, atau kasih karunia Allah, itu bukan izin. Bukanlah izin untuk melakukan apapun menuruti keinginan daging kita. Kasih karunia Allah bukan izin, saudaraku, untuk kita bisa melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi kemurahan Allah menyebabkan kita dengan rela hati mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi berpuasa itu jadi respon. Respon apa, saudaraku? Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus. Karena kita telah diselamatkan dari murka Allah. Karena kita telah dibebaskan dari hukuman kekal. Katakan amin. Jadi saudara harus tahu sini. Jadi kita puasa itu bukan untuk supaya ini kewajiban loh. Harus puasa loh. Kalau enggak dosa loh. Enggak diberkati. Bukan itu poinnya. Kalau sebagai satu ungkapan, saudara, ucapan, respon, rasa syukur saya. Saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Karena dia sudah menjadi korban, menyerahkan dirinya buat saya. Saya mau dong, ya kan? Bukan lagi daging atau perut yang berkuasa yang ngatur hidupku, tapi roh. Tempat di mana roh Tuhan, firman Tuhan, tempat di mana Tuhan bisa bicara. Itu roh yang berkuasa. Itu dengan cara kita berpuasa. Jadi Tuhan menghendaki kita menjadi korban persembahan yang hidup. Jadi Tuhan tuh tidak menghendaki kau mati buat aku. Enggak, Tuhan maunya kau hiduplah untuk aku. Selama kamu hidup, jadi korban persembahan. Nah, saya mau kasih itu. Saya mau coba saudara pikir nih, dengerin kata-kata saya nih gini. Ya, kita ini
tidak akan pernah merasakan arti kehidupan yang sebenarnya. Kita tuh gak akan pernah bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya kalau kita tidak pernah membawa tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup melalui puasa atau fasting. Bahasa Inggrisnya puasa apa? Fasting. Apa? Fasting. Nah, saudaraku, kita gak akan pernah bisa merasakan, saudaraku, kehidupan sampai kita fasting, berpuasa. Maksudnya begini, saudaraku. Saudara akan bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya saat saudara berpuasa atau fasting. Kenapa? Karena di saat itulah jam dinding rumah saudara itu jalannya pelan banget. Bener gak saudara? Lambat bener. Jam dinding waktu kita berpuasa itu jalannya pelan sekali, saudara. Kehidupan seperti berjalan begitu lambat. Padahal kita ingin kehidupan berjalan bisa lebih cepat, lebih fast. Karena kita mau buka puasa. Buka puasa itu breakfast. Breakfast. Karena kita mau cepat buka puasanya. Betul gak saudara? Jadi ketika kita puasa kita bisa nikmatin. Iya ya, hidup ini. Selama ini kita berkata, gak kerasa ya. Kok cepat banget ya hidup ya. Udah minggu lagi, Sabtu lagi. Coba puasa. Coba puasa, nikmatin hidup jadinya lebih lama rasanya hidup di dunia ini. Ya kan? Puasa sama masuk penjara itu lama. Saudaraku, ya kan? Kalau kita senang itu rasanya cepat. Saudara, nah ini yang Tuhan mau. Coba nikmatin hidup itu. Detik-detik, sedetik tuh lamanya minta ampun. Saudaraku, itu artinya persembahkan tubuh kita. Kita kira penderitaan kapan? Kalau kita dalam pergumulan hidup kan, pergumulan, entah sakit lah, entah masalah uang, masalah apa. Kalau kita lagi susah, kayaknya hidup tuh lama bener. Nah, puasa mempersiapkan diri kita menghadapi apa? Badai hidup itu. Sehingga kita bisa enjoy, udah biasa lama, emang beginilah jalan nih. Memang waktu nggak lebih lambat atau nggak lebih cepat ke waktu. Sehingga kita bisa nikmatin jalan-jalan dari hidup kita. Wah, mantap manfaatnya puasa luar biasa. Terakhir saudara, yang ketiga saya mau bagikan begini. Berpuasa, puasa itu sebenarnya protokol ilahi, ya kan? Divine protocols. Saya berpikir ini protokol ilahi, ya kan? Inilah protokol. Kita udah ngerti protokol. Saya pakai istilah ini ya kan? Divine protokol. Protokol ilahi untuk mengalami apa? Pemulihan hidup, terobosan, hidup-hidup yang berkat yang dicurahkan. Inilah puasa, saudara. Semua yang namanya breakthrough, saudaraku, pemulihan, saudara, itu harus lewatnya jalannya seperti itu. Dalam Roma 12 ayat 1 katakan begini, saudaraku, ya kan? Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, puasa dulu. Ya kan? Lalu apa? Saudara bisa menjadi kudus di hadapan Tuhan dan berkenan. Ya kan? Itulah ibadahmu yang sejati. Ketika kita bisa beribadah, maka Tuhan akan memberkati apa? Roti makanan kita, air minuman kita. Katakan sama saudara, Tuhan akan berikan genapi umur kita. Tidak ada satu perempuanmu yang mandul. Kalau kita bisa beribadah. Untuk bisa beribadah kita harus apa? Kudus dan berkenan. Untuk bisa kudus berkenan, kita harus menjadi persembahan yang hidup. Caranya apa? Puasa. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Itu katakan begini saudara. Ini protokol sama. Selaras saudara. Saya lihat sini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Kapan Tuhan memulihkan? Kapan Tuhan memulihkan? Setelah Tuhan mengampuni dosa mereka. Kapan Tuhan bisa mengampuni dosa mereka? Ketika mereka berbalik atau bertobat dari jalan jahat. Bagaimana mereka bisa berbalik dari jalan jahat? Mereka harus punya kekuatan untuk bisa balik. Untuk bisa punya kekuatan balik dari jalan-jalan yang jahat. Mereka apa? Harus apa saudara? Pertama-tama apa? Merendahkan diri. Dan umatku yang atas namaku. Merendahkan diri. Saudara, Alkitab tuh gini.
kalau Alkitab tulis merendahkan diri di hadapan Tuhan itu selalu berkaitan erat dengan apa? Berpuasa. Daud dia berkata begini saudara, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Saudaraku, ya, dia berkata begitu saudaraku. Nabi Ahab yang jahat, saudara sudah tahu, Nabi Ahab yang istrinya adalah Isabel. Saudaraku, dia berkata bahwa aku merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Saudara, jadi dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Itu artinya apa? Berpuasa. Pertama saudara protokol Tuhan. Yang pertama yang Tuhan mau. Kalau saudara mau hidup, aku mau mengalami pemulihan rohaniku. Aku mau kembali ke Tuhan. Aku mau punya hubungan lagi dengan Tuhan seperti dulu. Cinta yang mula-mula. Ada sukacita, ada ketenangan, ada damai. Aku mau ikutin protokol. Saudara berkata, aku mau mengalami pemulihan dalam kesehatanku. Hubunganku. Aku mau mengalami pemulihan dalam keuanganku. Ikutin protokol Tuhan. Ikutin protokolnya. Merendahkan diri, berpuasa. Lalu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini doa pujian penyembahan. Maka Tuhan akan memberikan apa? Kuasa untuk bertobat. Untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Lalu waktu kita berbalik, dia mengampuni kita. Lalu dia akan memulihkan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya tutup dengan satu cerita. Kisah seorang yang bernama Yosafat. Dan orang-orang Yehuda. Satu suku kecil, saudara. Saudara, kerajaan kecil. Saudara, Alkitab katakan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 2 sampai 4. Saudara, orang memberitahu Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hasaseron Tamar, yakni En-Gedi. Dapat berita saudara. 3 bangsa besar, Amon, Moab, dan Meonim. Mereka mau mengepung, menyerang daripada Yosafat dan sukunya yang kecil. Kerajaan kecil ini saudaraku. Apa reaksi Yosafat? Ya takutlah. Di sini dikatakan Yosafat menjadi takut. Tapi dia nggak berhenti dengan takut. Lalu dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Katakan sama dengan saya, mencari Tuhan. 1, 2, 3. Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda. Supaya apa saudara? Puasa. Pertama berpuasa. Ya kan? Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, saat kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita berpuasa, Tuhan memperhitungkan kita bahwa kita sedang sungguh-sungguh apa? Mencari Tuhan. Kalau saudara berpuasa, saudara, bukan untuk biar badannya kurus lah. Itu pasti efek sampingan, pasti dapat kurus. Tapi kalau cuma untuk kurus saja sayang. Saudara, padahal di dalam puasa itu berkatnya itu berlipat kali ganda. Manfaatnya lipat kali ganda, bukan cuma tubuh. Tapi juga apa? Jiwa kita seger. Dia segarkan jiwa kita. Dan juga apa? Roh kita. Roh ini bicara, iman kita, pikiran kita, hati kita itu kuat. Saudara kalau pikiran dan hati kita kuat, saudara akan melihat apapun tekanan dalam hidup saudara. Mungkin saudara seperti Yosafat sedang terjepit keadaannya. Terjepit dalam hal apa? Saya gak tahu itu. Tapi dengar baik saudara, protokol ilahi ini saudara jalanin. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri. Puasa. Doa, muji, nyembah. Maka dia akan berikan kita kuasa untuk bertobat. Tinggalkan kebiasaan buruk tingkah laku kita. Kejahatan kita, pelanggaran kita. Kita punya keberanian. Saudaraku. Dan dampaknya apa saudara? Dia ampuni. Dia pulihkan. Dia berkati. Karena saudaraku dalam Ibrani 11 ayat 6 katakan apa? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Cari dia. Kalau saudara sungguh-sungguh cari dia, dia pasti beri upah kok. Yosafat, dia ajak saudara seluruh Yehuda sungguh-sungguh cari Tuhan. Gimana caranya? Sungguh-sungguh. Apa buktinya? Apa tandanya seorang yang sungguh-sungguh cari Tuhan? Puasa. Katakan amin.
puasa. Saudaraku, dan kita tahu benar Tuhan memberikan upah. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada Yosafat dan suku Yehuda. Apa kemenangannya? Saya akan bacakan buat saudara. Atau kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik 20, 25 sampai 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu apa? Lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Wah, luar biasa. Ini yang namanya breakthrough. Di sini namanya kelimpahan daripada berkat, saudaraku. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyak. Bayangin Tuhan, semakin besar musuh saudara. Semakin besar, saudara, barang-barang jarahan. Berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Satu hari pernah satu teman, saudara anak muda. Saudara anak muda, dia berkata sama saya begini. Pak Sabta, saya mau bersaksi. Saya ini anak muda. Karena saya invest ini itu dan judi dan lain sebagainya. Saya sadar saya salah. Saya punya utang 200 juta rupiah. Di usianya masih sangat muda, 200 juta rupiah. Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Ada 1 orang tahu, 2 orang tahu, beberapa orang tahu. Saya makin kecil hatinya. Makin takut. Wah, banyak orang tahu. Orang bikin malu, kan. Lalu akhirnya makin banyak orang tahu di lingkungan. Akhirnya saya tuh terjepit. Lalu saya dengar khotbah, pengajaran firman di hari Minggu yang Bapak khotbahkan. Makin gelap kegelapan itu. Ketika datang sedikit terang. Terang itu punya arti yang sangat besar. Yang kedua, semakin gelap kegelapan, semakin hebat. Yang misalnya masalah makin besar, justru kemuliaan Tuhan itu akan makin besar. Kesaksian, kita bisa punya kesempatan untuk bersaksi, menyaksikan tentang kuasa Tuhan itu makin besar. Lalu dia ambil keputusan begini. Satu hari ini udah makin banyak orang yang tahu aku punya utang. Awalnya aku malu, tapi Tuhan bukain pikiran aku, robah paradigma aku. Aku akan kerja keras, aku akan minta hikmat Tuhan untuk cara bagaimana lunasin utang. Lalu dia bilang, saya cuma punya kebiasaan melukis. Melukis gimana saudara? Ngajarin les satu. Utang 200 juta. Bisa gak? Ya jelas gak bisa kebayar satu-satu. Tapi satu. Akhirnya berkembang les lukis. Lalu ada banyak orang order untuk ngelukis. Dia bilang dalam tempo tidak terlalu lama. Tuhan berikan saya uang. Dari hasil kerja ini. Saya lunasi semua utang saya. Waktu saya lunasin semua utang itu. Ya kan? Dengan hanya karena melukis saja. Ngajar lukis atau bikin mural di toko-toko, ada order segala macam, ada satu segala macam, akhirnya terbuka mulai dari kecil yang gak mungkin bisa tutup. Dan orang kaget, kamu sudah lunas ya utangnya, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudaraku. Awali dengan apa? Puasa, doa, pujian, penyembahan. Mungkin gak sih Yosafat dengan suku yang kecil, ya kan, bisa naklukkan yang 3 bangsa besar? Ya gak mungkin. Tapi kalau saudara baca kisahnya, dahsyat banget perbuatan Tuhan melampaui pikiran manusia. Puasa, merendahkan diri. Protokol merendahkan diri dengan berpuasa, berdoa, memuji, menyembah. Lalu berbalik dari jalan yang jahat. Diberikan kekuatan untuk bertobat. Berikan kuasa untuk tinggalkan kesalahan, pelanggaran ini. Lalu dia ampuni. Dia yang pulihkan dengan cara yang ajaib. Saya berdoa pesan ini menguatkan saudara. Memotivasi saudara. Ya aku mau. Aku mau puasa. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau latih. Karena aku mau sampai garis akhir. Aku mau mendapatkan mahkota surgawi itu. Bukan cuma hidup kekal. Aku akan latih perutku. Aku akan latih. Aku turunkan dia tata. Aku naikkan dia ke salib. Ya kan?
supaya aku bisa hidup bukan menuruti keinginan daging, tapi aku mau hidup menuruti daripada kehendak Allah. Tutup mata ibu bapak saudaraku, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang aku kasih ini. Mereka setia Tuhan di menara doa, mendengarkan sabda firman-Mu, pengajaran-pengajaran yang segar, yang baru, yang dari surga, dari Tuhan sendiri. Tuhan, biarlah Engkau ubah kami. Biar kami mau jadi murid-Mu. Kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Beri kami kekuatan untuk bisa ambil bagian. Ya Tuhan, untuk bisa berpuasa, berdoa, memberi dengan murah hati. Ini adalah 3 kunci membuka setiap pintu yang tertutup di dalam kehidupan kami yang harus kami masukin. Karena disitulah ada satu berkat tak terduga yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kalau puasa membuat kami menjadi orang yang tidak ragu, tidak bimbang, tidak mudah mundur dan putus asa. Tidak goyah, tapi menjadi orang-orang setia, yang kuat, yang bisa berdiri teguh dan berjuang sampai akhir. Terima kasih banyak Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Jawab doa kami. Ada satu terobosan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih.
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.